Ekonomi Amerika Serikat lumpuh total, gara-gara mayoritas investor, secara serentak tarik investasinya di AS dan pilih Indonesia, untuk investasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan, banyaknya tunawisma atau gelandangan di Amerika Serikat yang kondisinya menjadi lebih parah, akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia. Momen tersebut, dibagikan Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya, pada pekan lalu. Sri Mulyani dan sejumlah utusan Kementerian Keuangan, mendatangi kantor Bank Dunia, di Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak tenda yang berdiri di lapangan beserta orang-orang yang beraktivitas di sana. Sri Mulyani bertanya, apakah mereka melakukan isolasi mandiri, karena COVID-19, atau merupakan tunawisma. Dan ternyata, mereka adalah homeless, atau bisa juga kita sebut, gelandangan. Sri Mulyani bertanya, bagaimana nasib mereka menjelang musim dingin? Freddy pengemudi yang mengantar Mulyani, dan rombongan menjawab, bahwa biasanya para tunawisma akan mendapatkan selimut, atau flysheet terutama untuk menghangatkan badan. Teringat saat ngobrol santai dengan Pak Freddy, yang mengantar kami, dalam perjalanan menuju tempat pertemuan, begitu banyak tunawisma terlihat di sepanjang jalan, dalam unggahan di akun Instagram. Dia menyebut bahwa, banyaknya gelandangan sangat berkaitan dengan kondisi perekonomian negeri Paman Sam itu. Dan kuartal pertama tahun ini, Indonesia ekonominya masih tumbuh 5,01% year on year. Inflasi juga bisa dijaga di 4,35, kemudian defisit fiskal juga cukup baik. Saya kira tahun ini akan jatuh di bawah 4. Kemudian foreign reserve kita juga masih bisa 6-7 bulan untuk impor, yaitu di 135 miliar US dollar. Dan saat ini investasi kita arahkan untuk membangun ekonomi hijau, termasuk di bidang transisi energi. Extraordinary support during the crisis for the previous year and a half. Given the strength of our economy and the pace of recent price increases, it's appropriate, as the Federal Chairman, Chairman Powell, the Fed Chairman Powell has indicated, to recalibrate the support that is now necessary. Here at the White House, and for my friends in Congress, Guncangan ekonomi global akan berdampak cukup besar bagi negara seperti Amerika yang kemudian berpengaruh kepada warganya. Dengan adanya multikrisis, banyak dunia yang kondisi perekonomiannya makin anjlok, dan masyarakat langsung terkena dampaknya. Jadi hati-hatilah kalian semua, apalagi nanti di tahun 2023, yang disebut akan mengalami resesi gelap. Agus Gumiwang mengungkapkan, telah melakukan komunikasi dengan calon investor, untuk menanamkan modalnya, membangun industri chip semikonduktor di Indonesia, dalam 3 bulan terakhir. Dia mengaku sudah 2 kali melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan pejabat menteri, United States Trade Representative, atau Badan Perwakilan Dagang AS dan pejabat lain. Pelaku industri akan menggunakan beberapa platform kerjasama regional, yang akan membawa Indonesia sebagai central key point di mata AS, yang akan membawa investasi AS ke Indonesia, katanya di Gedung Kemenperin pada Selasa lalu. Kami sampaikan ke AS, kami akan fokus pengembangan semikonduktor di Indonesia, dan kami paham semikonduktor jadi isu global, untuk investasinya ke Indonesia. Terkait investasi kepada Indonesia, meski demikian, dia enggan menyebut perusahaan yang dimaksud, termasuk yang berminat menanamkan investasinya di Indonesia. Tetapi, hal ini sudah diketahui pasti, kalau semua investor akan merapat ke Indonesia. Isu chip semikonduktor khususnya, untuk industri otomotif memang menjadi masalah pemicu, gangguan produksi, setidaknya, dalam 2 tahun terakhir, banyak pabrik harus mengalami keterlambatan produksi karena terbatasnya komponen ini. Kini masih menjadi tantangan saat ini, Daihatsu berusaha menggunakan multi-source, ujar Direktur Marketing dan Direktur Corporate Planning dan Communication Astra Daihatsu Motor, atau ADEM, Sri Agung Handayani, beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, mencatat realisasi investasi kuartal 3, di tahun 2022, mencapai 37,8 triliun rupiah, tumbuh 1,9% secara dari bulan ke bulan, dan tumbuh 42,1% secara dari tahun ke tahun. Yang berarti, ekonomi Indonesia tumbuh secara cepat menjadi sekitar lebih dari 5% di tahun sekarang.
Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa di tengah situasi dunia yang tidak menentu, investasi asing yang masuk ke Indonesia berhasil mencatatkan realisasi sepanjang kuartal 3 di tahun 2022 mencapai 169 triliun rupiah. Bahlil mengatakan, di tengah ekonomi global tak menentu, FDI turun, tapi alhamdulillah, Indonesia dalam penanaman modal asing mencapai 169 triliun rupiah dalam konferensi per Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Pertumbuhan realisasi investasi asing secara per bulan MTM mencapai 3,5%, sementara pertumbuhan secara tahunan mencapai 63,9%. Bahlil juga mengatakan, ini terbesar dalam sejarah. Jadi kita tumbuh 63%, saya sejak masuk di Kementerian BKPM, saya tanya, pernah nggak tumbuh segini? Rasanya nggak ditemukan, tapi kita lagi cari. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri, mencapai 138,9 triliun rupiah, atau 45,1% turun 0,05%. Sementara secara tahunan, realisasi tersebut tumbuh 22,5%, jadi memang kita combine karena target kita 1.200 triliun rupiah. Hal ini menjadi kekuatan terbesar dalam sejarah Indonesia, dalam kemajuannya membangun negeri, sampai kita bisa mengalahkan AS itu sendiri, yang berarti, Indonesia juga bisa berpotensi menjadi negara adidaya, yang tadinya itu hal yang tak mungkin, kini menjadi mungkin. AS sendiri sudah mengalami lonjakan ekonomi yang sangat pesat, atau inflasinya terus memuncak, hingga rakyatnya menjadi gelandangan. Jadi pada intinya, hal tersebut menjadi poin penting untuk negara berkembang seperti kita untuk lebih maju. Contohnya para investor, juga mendekat kepada kita, karena para investor pasti juga memandang kita, sebagai negara yang berpotensi menjadi negara maju mengalahkan AS. Jadi merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!